Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sangkuriang Pedia, Sindang Kasih Sugi Mukti Sampurasun. Selamat siang. Di sini saya akan berbincang-bincang bagaimana sih cara membuat kolam terpal yang baik dan benar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mas, tadi saya lihat-lihat di sekitaran sini sedang membuat apa ya, Mas? Yang ini sedang buat kolam, lumayan buat 2 kolam. 2 kolam? Iya, cukup buat 2 kolam. Ukuran berapa? Ukuran itu lebar 2 meter, kalau panjangnya 3 meter. 3 meter? 3 meter per kolam. Bisa buat 2 kolam. Bisa buat 2 kolam. Itu alat-alat yang dibutuhkannya itu apa aja? Ini cangkul, terus linggis, terus sama golok. Iya, cukup. Itu Sama meteran, satu lagi meteran. awal pembuatannya itu gimana, Mas? Ya minimal kita punya lahan. Ini tuh lahan 6 meter kurang lebih ya, 6 meter. 6 meter, lebarnya 2 meter lebih. Minimal kita punya lahan, terus rencana kolam yang kita buat sesuaikan lah sama lahan. Misalkan lahannya 6 meter, panjang 6 meter, lebar 2 meter lebih, ya bisa dibuat untuk 6 meter sama 2 meter lah, kurang lebih segituan. Terus ketika kita sudah mempunyai lahan, itu apalagi gitu hal yang harus diperhatikan dalam membuat kolam? Sumber air sih, sumber air. Iya, Sumber air Sumber air di sini jauh nggak, Mas? itu dekat. Ya, kebetulan di sini dekat, itu di sana ada sumur. Nah, contoh untuk yang ini, yang apa, yang bambu yang ini nih, ukuran berapa nih? Ini buat patok ya. Ya, yang patok. Buat patok ini jumlahnya 3 8. Ini panjangnya tuh 1 meteran. 1 meteran panjangnya. 8 ya, 8. Semuanya itu 8. Semuanya 8. Panjang 1 meteran. 1 meteran. Buat patok aja. Buat patok. Nanti dikasih lagi. Kasih lagi malang. Ini untuk kedalaman ininya tuh apa? Pas di apa namanya tuh, digali tuh. Ya. Berapa kedalamannya, berapa senti? 30 cm cukup lah, 30 cm. cukup buat nahan air, beban air ketinggian 40 cm. Wah, cukup. Apakah ada jenis bambu yang dikhususkan gitu untuk membuat terpal kolam? Bebas ya, bambu apa saja yang dekat, yang ada gitu. Ya. Nggak terlalu rumit sih kalau masalah bambu. Yang penting ada, dekat, bambu apa saja juga bisa. Tapi kalau misalkan ya bambu kering itu dimasukin atau dipakai buat kolam air terpal, itu kan ntar mengerut ya kalau Ya. kering ya. Nah, itu gimana solusinya? Solusinya sih bisa pakai plastik. Pakai Sebelum ditanam, dimasukin ke lubang. Boleh dikasih plastik yang ujungnya yang masuk ke tanahnya, pakai plastik. Biar apa itu? Biar gak keropos, Mas. Kena rayap. Kalau musim hujan kan dalam tanah tuh banyak rayap. Bisa dipakai plastik. Pakai plastik gitu. Nah, solusinya pakai plastik, guys. Kalau jika bambunya itu kering gitu, pakai plastik. Untuk bambunya itu yang diperlukan berapa lagi, Mas? Nah, ini kan udah jadi gini, Mas. Ya, udah 8 ya. Ada 8. Ini tinggal ditambah satu lagi yang lain. 1 2 3 udah cukup. 3. Oh, itu bambu yang sudah dipotong-potong nggak kayak Iya, gini? sudah dibelah, bukan Sudah dipotong. Dibelah bambu. Hmm. Si 3 cukup. Ya. Semuanya. 3. Paling segini sih udah buat terpal ketinggian 1,5 meter 50 cm. Paling segini. 3 cukup. Segini paling.
Ntar jika dikasih terpal nih di bawahnya tuh biasanya apa ya? Di bawah ini tanahnya tuh apa langsung aja gitu? Bisa kalau bagusnya sih pakai jerami ya, ada jerami yang kering. Bisa juga pakai Batu bisa. pakai batu bisa ya, pakai batu supaya enggak agak rata. Ya Mas, tadi sudah berbicara tentang jenis-jenis bambu dan cara pembuatan bambu untuk kolam lele itu sendiri ya. Ya sekarang berbicara tentang terpal ya Mas. Itu terpalnya tuh merek apa pakainya Mas? Yang paling bagus gitu untuk budidaya lele. Terpal banyak mereknya ya. Kalau saya sih pakai tipe, bukan merek tapi tipe ya. Tipe ya. Tipe A8 sama A3. A8 sama A3 itu Karena apa? Karena harganya agak murah kalau murah. A3 sama A8. Ada juga A12, A15 itu lumayan, tapi kualitasnya juga itu yang membedakan bahan atau apa? iya bahannya. Kalau A3 bahannya agak tipis ya. Kalau A12 sampai A15 bahannya agak tebal. Ya Mas, ini kan rencananya 8 patok bambu itu buat 2 terpal ya Mas? Iya. Buat 2 terpal itu bakalan diisi berapa bibit lele? Ini rencananya tuh bakal diisi 6.000 bibit lele. 6.000 Ya. bibit lele. Ukuran 34. 34. Itu lele apa Mas? Lele Sangkuriang. Tetap lele Sangkuriang. Kenapa sih Mas enggak mencoba lele yang lain gitu lah, mutiara? Iya. Enggak coba-coba gitu. Atau bibit lele Sangkuriang itu lebih mudah untuk didapati di sekitaran sini? Saya ingin fokus dulu ya ke Sangkuriang, soalnya belum ke explore semua soal Sangkuriang juga. Terus lumayan juga pertumbuhannya Sangkuriang ya, lumayan cepat. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai cara membuat kolam terpal. Nah, sekarang kita sedang menggali tanah ya. Ini yang dibutuhkan untuk menggali tanah itu ialah yang pertama linggis. Kemudian untuk lubangnya itu ukurannya tuh harus 30 cm ya, kedalamannya tuh. Nggak boleh lebih ya Mas? Ya. Sih 30 cm. 30 sentian ya. Ntar kalau misalkan sudah 30 cm, ntar dimasukin bambunya ini ukuran berapa meter? 1 meter ya? 1 meter. Ya, ini bambunya sudah dipotong-potong guys. Tadi nggak di video untuk memotong-potong bambunya. Oke, terima kasih guys setelah mengikuti dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mengedukasi buat kalian di rumah. Mungkin untuk pembuatan kolam terpal ini mungkin akan dipending dan lanjut ke part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.